Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi dengan saya di eh, materi yang berbeda kali ini, yaitu strategic management atau JAKNIS ya, kebijakan bisnis di bidang pemasaran. Oke, baiklah, kita mulai. Kita akan bahas terkait dengan bidang pemasaran di strategi dan kebijakan bisnis ya. Oke. Oke. Ada beberapa hal yang akan kita bahas di dalam kebijakan bisnis atau strategic management ini yang terkait dengan pembahasan di bidang pemasaran. Yang pertama mungkin terkait dengan siklus hidup produk, product life cycle. Yang kedua market share, dan yang ketiga dan yang keempat yaitu kebijakan pemasaran dan strategi pemasaran ya. Oke, kita masuk yang pertama yaitu siklus hidup produk. Jadi siklus hidup produk ini adalah tahapan produk itu berkembang dari awal hingga dia decline, ya, mengalami penurunan. Jadi pada saat awal development atau introduction ini dibagi menjadi 4 bagian, ya. Development atau introduction, dia akan berkembang menjadi grow, dan di puncak dia akan menjadi mature, dan tahap yang terakhir yaitu tahap penurunan decline. Yang memang harapannya semua produk atau jasa tidak sampai terjadi decline ya. Sehingga ada upaya inovatif, upaya perusahaan untuk melakukan inovasi produk tersebut untuk memperkenalkan sesuatu yang baru sehingga dia akan introduction, ada tahap pada tahap introduction yang baru atau development. Oke, ini beberapa penjelasan karakteristik dari siklus hidup produk. Dari tahap perkenalan hingga penurunan, yaitu penjualannya biasanya rendah pada tahap perkenalan. Pada tahap pertumbuhan yang berikutnya itu penjualan meningkat cepat, dan pada puncak penjualan atau mature, kedewasaan, penjualannya biasanya pada tahap puncak penjualan ya. Nah, ini sudah mulai stuck ya. Memang ramai tapi dalam tahap puncak dewasa. Dan pada masa decline, tahap yang keempat, biasanya penjualan mulai terjadi penurunan ya. Dan hingga mungkin tidak akan terjadi penjualan jika memang perusahaan tidak berhasil mengembangkan produk inovasi yang baru. Dan kita lihat dari biaya tinggi pada saat perkenalan, biaya rata-rata per pelanggannya semakin average pada saat pertumbuhan. Pada masa dewasa biaya rendah per pelanggan, dan pada penurunan biaya rendah per pelanggan masih rendah karena sudah banyak dikenal ya untuk biaya tinggi. Dalam hal ini biaya yang diusahakan untuk mengembangkan pasar yang baru hingga yang menjadi turun, maksudnya dalam tahap penurunan decline, biayanya tetap rendah karena sudah banyak dikenal oleh orang. Di masa perkenalan laba biasanya negatif, introduction atau pengembangan, bahkan negatif ini rugi ya berarti. Pada masa grow atau pertumbuhan laba akan meningkat, laba tinggi akan tercapai pada masa mature atau dewasa, dan laba akan menurun pada masa decline atau penurunan. Dan ini pelanggan terdiri dari ciri-ciri pelanggan ya. Biasanya pada tahap introduction seorang inovator yang akan memulai pembelian pertama kali ya. Dan diikuti masa pertumbuhan, itu early adopter atau pemakai awal ya. Memang inovator berbeda dengan ini jenis pelanggan ya. Kalau pelanggannya inovator, dia suka produk-produk baru, mencoba. Dia lebih awal dibandingkan orang kebanyakan ya. Kalau early adopter juga tahap-tahap awal setelah banyak orang inovator lewat, dia baru melakukan pembelian. And then mayoritas menengah di tahap kedewasaan, dan bahkan ada pada tahap penurunan sudah produk itu sudah tidak
sukai oleh banyak orang. Ini orang ini baru menggunakan nih pelanggan. Nah, ini memang ada sih pemakai terlambat ya, late majority istilahnya. Dan kalau kita lihat dari pesaing, ciri khas atau karakteristik dari tahap perkenalan, pesaingnya masih sedikit ya, karena masih tidak tahu apakah produk atau jasa tersebut berhasil diminati oleh banyak orang di awal-awal perkenalannya atau introduction. Masa pertumbuhan, nah ini jumlahnya bertambah nih. Jumlahnya semakin bertambah karena dilihat sangat banyak diminati oleh konsumen, pertumbuhan bisnisnya maju, dan muncullah banyak pesaing-pesaing baru. Mature, dewasa mulai menurun, dan hingga pada tahap decline juga menurun. Oke. Tujuan dari pemasaran di tahap yang pertama yaitu menciptakan kesadaran dan keinginan mencoba produk. Ya. Yang kedua, pada masa grow, dia memaksimalkan pangsa pasar. Ya, banyak mungkin pangsa pasar dia capai. Pada misi mature, memaksimalkan laba atau mempertahankan pangsa pasar. Ya. Memaksimalkan laba. Ini di puncak-puncaknya. Pada masa decline, kalau memang tidak bisa dikembangkan lagi, ya, tidak bisa melakukan inovatif, ya tujuan pemasarannya mengurangi pengeluaran, ya maksimal mungkin dia mengharvest atau memanen apa yang bisa dia panen, yang dia dapatkan, dan mengurangi pengeluaran. Oke, ini matrik BCG, ya ini nanti akan digunakan di bisnis analisis bisnis di Jaknis ya. Ini kalau kita lihat ada dua sisi, adalah tingkat perkembangan pasar dan relatif market share. Ini tingkat market share dibandingkan pesaing ya. Paling bawah ini yang paling bagus sih kalau saya lihat ini high, market growth rate-nya tinggi dan relatif market share-nya juga tinggi di star bintang ya. Oke, kita bahas lebih detail. Ini beberapa pola khusus PLC, saya lewati aja. Karakteristik lain produk life cycle, tidak semua produk melalui semua tahapan ya. Ada yang intro langsung decline ada ya. Panjang suatu tahap PLC untuk setiap produk juga bervariasi, tidak sama ya, tidak sama 1 tahun atau 2 tahun, tergantung produk itu berhasil tidak pada setiap tahapannya ya. Apakah butuh cepat karena banyak diminati, grow-nya cepat hingga akhirnya decline. Oke, PLC dapat diperpanjang dengan inovasi yang seperti saya sampaikan, atau melakukan upaya reposition ya, karena mungkin posisinya salah. Kita reposisi ulang agar supaya tepat bisa berhasil memenangkan persaingan, sehingga dia bisa masuk pada tahap grow atau mature ya. Oke, proses terjadinya PLC ini didasari oleh adoption proses adopsi yang terdiri dari 5 tahap menurut Rogers. Apa saja ya? Ada IETA ya, awareness, kesadaran, interest, evaluation, dan trial, dan akhirnya dia mengadopsi produk itu seterusnya ya. Klasifikasi pengadopsi inovasi ini tadi yang saya sampaikan, bahwa ada innovator, early adopter, early majority, late majority, and laggard ya. Ini saya lewati aja. Kita bahas hal yang kedua yaitu market share. Market share ini juga penting dalam strategic management karena kita menentukan posisi perusahaan dibandingkan pesaing. Oke, ini cara mencari market share, menghitung market share kita atau market share perusahaan. Carilah total market sales, total penjualan produk atau jasa perusahaan industri sejenis, total keseluruhan. Terus kita lihat penjualan total perusahaan yang akan diukur berapa persentasenya. Perusahaan A katakanlah. Jadi total perusahaan A dibagi dengan penjualan total industri pada pasar. Contohnya ini penjualan A sebesar 20 juta, kita bagi penjualan total industri sejenis, perusahaan yang sama-sama menjual secara keseluruhan, hasilnya berapa?
2/10 ya di sini, 20%. Jadi bisa disimpulkan market share perusahaan A 20% secara keseluruhan di industri tersebut. Ya. Market share itu jangan lupa adalah bagian pasar di pasar yang sama ya. Jangan sampai salah ya. Pasar lokal, market share pasar lokal berapa? Jangan dibandingkan market share pasar nasional atau pasar internasional, apalagi lebih susah lagi ya, karena kita harus menghitung keseluruhan jumlah penjualan total industri pada pasar yang kita tentukan. Kita ngitung market share-nya market share pasar lokal atau nasional atau bahkan internasional seluruhan dunia gitu ya. Nah, tapi sebaiknya ya kita menghitung nantinya bisa nasional. Kalau bisa menggunakan market share nasional mungkin bagus nih nanti di Jaknis. Oke, ini contohnya hasilnya beberapa. Oke, kita masuk di kebijakan dan strategi ya di bidang pemasaran yang seringkali kita turunkan dari hasil business policy, dari hasil penghitungan mau Business Consulting Group, General Electric, Spotlight. Ya, ini nanti kita bahas turunannya ya. Bagaimana kebijakan strategi pemasaran mendukung grand strategi atau grand policy-nya. Oke, yang pertama kita bahas pilihan kebijakan dan strategi harus konsisten ya dengan hasil analisis SWOT ya, SWOT analysis. Kita dari hasil analisis SWOT biasanya kita juga menghitung dengan cara tadi Boston Consulting Group, BCG, ada yang STAR dan sebagainya tadi ya, GE General Electric Stoplight ya, itu juga bisa kita gunakan. Kebijakan pemasaran dan alternatif pilihan strategi pemasaran harus konsisten ya. Apa yang ini konsistennya dari awal nih. Kebijakan bisnis yang diambil apa? Kita turunkan. Oke, kebijakan pemasaran yang akan mendukung kebijakan bisnis yang sesuai kita tentukan. Dan strategi pemasaran di bawahnya ya, aktivitas strategi yang akan dilakukan oleh bidang pemasaran juga mendukung kebijakan pemasaran yang ada di atasnya. Nah, ini kita bisa gambarkan demikian. SWOT ya, hasil analisis SWOT, muncullah grand strategi atau kebijakan perusahaan ya, Jaknis, policy, business policy. Business policy ini kita bisa menggunakan BCG, OD, Spotlight tadi, dan akhirnya terpilih dari beberapa alternatif pilihan strategi atau kebijakan bisnis ya, dipilih dan akhirnya kita turunkan, ini bagian kita di kebijakan pemasaran ya, polisinya apa, terus strategi yang kita gunakan menyesuaikan polisi kebijakan strategi pemasaran dan pastinya yang lebih atas lagi ya. Oke. Ini gambaran analisis SWOT ya. Analisis SWOT itu ada ETOP and SAP ya. Environmental Threat and Opportunity, and then profile. Kalau SAP Strategic Advantage Profile ya. Kalau yang ETOP ini eksternal, hasil profiling faktor eksternal, SAP faktor internal, saya kira sudah paham. Di dalam strategi pemasaran, ini sebenarnya kita saling terkait, cuman mungkin saya kasih warna kuning ini, mungkin kita akan lebih fokus di sana. Bukan berarti yang tidak kuning juga tidak menjadi pertimbangan di kebijakan strategi pemasaran, tidak. Menjadi pertimbangan juga ya. Seperti teknologi, pemerintah, dan yang lain-lain di faktor eksternal ya. Jadi begini, kita melihat memang saya kasih warna kuning ini agar lebih fokus dari SAP pemasaran ya, kita fokus apakah pemasaran kita lebih baik dibandingkan pesaing ya. Mungkin dari produk price place promotion-nya itu ada di dalam situ. Bagaimana dibandingkan pesaing ya, apa kita bisa tentukan itu sebagai kekuatan atau kelemahan jika dibandingkan pesaing.
Berikutnya R&D. Bagaimana riset dan pengembangannya? Apakah kita memiliki basis riset dan pengembangan yang cukup baik dibandingkan pesaing? Produksi juga nanti depan, ya ini bagian produksi lebih detailnya ya. Personalia demikian. Keuangan pastinya menjadi pertimbangan. Cuman kita akan fokus ke yang pemasaran lebih dominan di dua hal ini. Kalau di faktor eksternal kita melihat sosial ekonomi ya. Bagaimana sih sosial ekonomi masyarakat terkait dengan calon pelanggan kita, pesaing ya. Target market ya. Apakah sosial ekonominya sesuai dengan harga yang sudah kita tetapkan ya. Produk yang akan kita jual itu apakah mereka sesuai sebagai target market kita, pendapatan mereka dan sebagainya. Teknologi bagaimana? Ini sebenarnya kalau kita kaitkan ya tetap terkait. Jadi ini teknologi saat ini yang berkembang sudah sampai mana tingkatannya? Apakah perusahaan kita memiliki teknologi tersebut yang menjadi center dari persaingan ya, itu hasil riset and development ya. Contohnya mungkin ke depan akan ada 5G, 5G or 6G ya. Apakah produk kita akan mendukung itu atau sudah menguasai teknologi itu ke depan ya. Nah, kalau bahkan mungkin teknologi ini kan teknologi yang secara umum rencana perkembangan teknologi ke depannya seperti apa, apakah kita akan mengkrit sesuatu teknologi yang paling baru ya, paling canggih ya. Ini juga menjadi fokus. Oke, pesaing ya pastinya pesaing. Kalau kita pesaing, kita melihat nih pesaing lebih kuat dari kita tidak nih dari segi produk, price place promotionnya juga menjadi pertimbangan. Pesaingnya cukup banyak atau masih sedikit. Dan pemasok juga menjadi pertimbangan karena nantinya juga berpengaruh terhadap harga sebuah produk yang akan kita jual, karena jika kita mendapatkan pemasok yang harganya lebih murah, pastinya produk kita akan jatuhnya lebih murah. Dan dalam hal ini juga terkait dengan jaminan pemasok itu terhadap keberlanjutan produksi sebuah industri ya. Kalau pemasoknya punya kontrak perjanjian yang baik dengan kita, mungkin kita lebih aman dalam hal menjamin pasokan supply raw material dan sebagainya. Pemerintah demikian pula ya. Oke. Ini fokus yang kuning di marketing. Oke. Nah, ini di grand strategy ya, dari hasil analisis SWOT kita menghitung ETOP and SAP tadi, dan biasanya memang menggunakan Bastan Consulting Group and General Electric Spotlight. Tapi ini saya pakai yang grand strategy ya, punyanya Porter ya. Nah, ini nanti perkembangannya sama, hampir sama. Ada kaitannya pastinya lebih detail di sana di BCG atau di kalau ini saya sampaikan agar supaya memudahkan ya, karena ini generic strategi ya, punyanya the grand strategy, punyanya Porter. Oke, ada ekspansi ya, dia ekspansi atau retrenchment, penciutan, pengurangan. Ada strategi yang ketiga adalah stability. Stability itu dia diam tetapi tidak berarti diam stuck ya, tapi dia tidak melakukan upaya persaingan yang gencar dengan para pesaingnya. Dia memilih diam, melakukan dalam hal ini intinya dia tidak melakukan ekspansi, perluasan atau penciutan, tapi dia diam pada saat posisi yang saat ini ada. Ya, dia melakukan aktivitas strategi yang sudah ada saat ini. Dan ada combination. Combination ini beberapa di retrench, beberapa di expand. Ya, ini ada combination. Ada 4 pilihan di grand strategy ini berdasarkan hasil SWOT analysis atau ETOP SAP profile. Ya. Oke,
kalau kita lihat di metrik BCG, marketing growth rate, oke. Ini sebenarnya bisa kita kaitkan dengan tadi produk life cycle ya, siklus hidup produk. Memang kalau decline rentan, memang kebanyakan ada di posisi dog ya. Kalau posisi siklus hidup produknya decline, nah, ini juga menjadi bahan saudara pertimbangan nantinya menganalisis. Dan pada masa awal introduction and pengembangan itu kebanyakan question mark di matrik BCG. Ya, pertanyaannya, apakah tanda tanya besar? Apakah dia akan grow atau bahkan dia akan keluar? Ya, kalah, tidak lanjut grow-nya, langsung decline gitu ya. Ya, yang menjadi primadona ya menjadi high ya di start ya, posisi per market growth rate-nya tinggi. Kalau low market growth rate-nya tetapi relatif market share-nya tinggi, ini posisi Tesco, sapi perah ya. Oke, kita masuk di kebijakan pemasaran. Ya, itu policy-nya. Ini sifatnya masih besar, umum. Contoh mengembangkan pasar keseluruhan gitu ya. Contoh dari apa ya? Grand strategy tadi expansion ya, bisa dikatakan expansion. Dan kita turunkan menjadi kebijakan pemasarannya adalah mengembangkan pasar keseluruhan. Ya. Strategi pemasarannya apa? Harus spesifik sudah. Unsur dalam marketing mix-nya sudah disebutkan, produk, price place, promotion-nya mau diapain gitu ya. Meskipun kadang-kadang masih cukup besar, ya kita perkecil lagi, kita kasih turunannya lagi kalau masih besar. Contohnya strategi produk ya, kita fokus penurunan dari policy mengembangkan pasar keseluruhan tadi. Strategi produknya adalah mencari pemakaian baru, ya, mencari pemakaian baru dengan menyesuaikan. Nah ini saudara make detail ya aktivitasnya dengan menyesuaikan desain produk untuk pemakaian baru ya. Pemakaian baru desainnya kita sesuaikan dengan target market baru ya, hasil riset mungkin, atau mungkin kalau kita ambil detail keseluruhan akan melakukan riset pasar untuk mengembangkan pemakaian baru sehingga bisa menentukan target market yang akan dipilih dengan desain produk baru. Jadi target market baru, desain produknya baru, price-nya baru, place-nya baru, promosinya baru. Ya. Oke, itu salah satu contohnya. Strategi promosi nih, melakukan promosi melalui sosial media Instagram. Ini sudah spesifik ya, karena sudah dijelaskan tadi bahwa pemakai baru kan belum tahu nih produk kita pasarkan ya, di promosinya juga melakukan aktivitas promosi spesifik, more spesifik menggunakan sosial media Instagram. Ya mungkin kalau minta detail penjelasannya kenapa Instagram, karena target market yang baru banyak menggunakan Instagram dibandingkan sosial media yang lain. Boleh sosial media yang lain boleh ya. Oke, saya lanjutkan. Ini policy market leader. Nah ini masih ingat posisi perusahaan ya sebagai market leader, market challenger ya, and then ini saya ambil contoh policy market leader ya. Polisinya kan banyak nih, strategi besar mana yang akan dipilih. Contohnya mengembangkan pasar keseluruhan, ada 3 alternatif policy yang besar di perusahaan sebagai market leader. Yang kedua melindungi pangsa pasar. Melindungi pangsa pasar berarti dia berusaha melakukan bukan retrenchment tapi stability kalau kita tarik grand strategi tadi ya. Memperluas pangsa pasar, nah, ini hampir sama what we call expansion ya, memperluas pangsa pasar. Dari masing-masing policy tadi kita turunkan strateginya apa saja. Ya, ini strateginya. Mencari pemakaian baru, mencari kegunaan baru, penggunaan yang lebih banyak. Nah, ini kalau perlu didetailkan lebih spesifik lagi bagaimana
mencari pemakaian baru tadi, melakukan riset pasar, menentukan target market yang baru, produk desainnya baru, price-nya ditetapkan sesuai dengan target market yang baru. Nah, seperti itu ya. Mencari kegunaan baru berarti yang awalnya mungkin untuk hal yang berbeda ini ya, mungkin biasanya digunakan untuk olahraga, ini digunakan untuk terapi kesehatan mungkin alat-alat ini. Jadi kegunaan baru. Kegunaan baru kalau masih ingat parasit ya, parasit itu biasanya dulu hanya untuk terjun payung ya, karena bahannya terlalu banyak kita mengembangkan pasar secara keseluruhan dengan mencari kegunaan baru. Bagaimana sih menjual parasit ini lebih banyak? Oke, kita jual sebagai jaket ya, bahan jaket dan sebagainya itu. Penggunaan yang lebih banyak, nah ini penggunaan yang lebih banyak ya, lebih banyak melakukan promosi untuk meningkatkan penggunaan tersebut. Jangan minum 1 kali sehari ya, ini contohnya tagline iklannya. Saya minum 2, saudara mungkin tahu ya. Saya minum 3 bahkan mungkin sehari ya. Ini untuk menggunakan lebih banyak konsumen agar supaya melakukan penggunaan yang lebih banyak terhadap produk atau jasa yang kita jual. Ya. Oke, demikian pula yang lain ya, strategi melindungi pangsa pasar. Apa saja yang bisa digunakan strateginya? Position defense, flanking defense, preemptive defense, counteroffensive defense, mobile defense, contraction defense. Nah, masing-masing contraction defense ini saudara bisa rincikan spesifik strategi contraction defense. Dan yang terakhir, strategi memperluas pangsa pasar. Oke, dengan cara apa kita bisa memperluas pangsa pasar kita? Tidak hanya kegiatan yang tadi memperluas itu yang secara keseluruhan lebih besar ya, lebih besar upayanya dibandingkan memperluas pangsa pasar. Nah, ini memperluas pangsa pasar ya, kita harus melakukan strategi operational excellence ya, keunggulan operasional. Kita membuat sebuah operasional yang lebih excellent, yang lebih unggul dibandingkan pesaing, sehingga biaya yang kita keluarkan lebih murah, sehingga itu jatuhnya nanti ke harga di konsumen lebih murah dibandingkan produk yang lain atau produk pesaing. Customer intimacy juga demikian, bisa melakukan customer intimacy. Keakraban dengan pelanggan, kita memahami apa yang diinginkan dan dibutuhkan pelanggan, dan kita berusaha memenuhi apa yang diinginkan. Nah, itu untuk memperluas pangsa pasarnya. Pangsa pasarnya akan lebih luas ya, karena kenapa? Market share yang ada saat ini bisa kita rebut dengan cara tadi operational excellence. Yang kedua, customer intimacy. Kita berusaha mendekati, lakukan pendekatan keakraban dengan konsumen, pelanggan yang ada, sehingga mereka akan merekomendasikan ke yang lain ya, sehingga mereka sebagai advocate ya, advokasi, melakukan pembelaan terhadap brand yang kita miliki. Kepemimpinan produk ya, product leadership. Kalau product leadership ini ya terkait dengan research and development tadi, dia berusaha mengkreat sebuah produk yang paling baik kualitasnya, paling canggih dan paling murah harganya, kalau lebih ini ekstrimnya ya. Di mana-mana product leadership ini dia akan fokus pada bahwa produk yang paling baik dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dengan cara apa tadi? Research and development-nya lebih kuat ya, pembiayaan dan operasional untuk menciptakan sebuah produk yang memang paling unggul dibandingkan produk yang lain. Oke, pelajari strategi pemasaran yang lain di materi kebijakan strategi pemasaran ya. Barusan saya jelaskan terkait dengan market leader memiliki policy, strategi, dan turunannya, bagaimana yang bisa kita gunakan di strategic management atau business policy, kebijakan bisnis ya. Oke, saya kira itu dari saya terkait dengan materi kebijakan bisnis atau strategic management.
di bidang pemasaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.